balik lagi ke topik tuh. Sekarang gue pengen nanya nih, menurut lu tuh netizen Indonesia tuh gimana sih? Kayak di sosial media kan banyak yang bilang tuh celana lu pakai setting. Kayak netizen tuh ngomong ini ya, jadi media sosial tuh di era teknologi sekarang yang udah canggih itu udah maju, malah orang tuh banyak yang suka komentar nggak jelas kan, ada yang ngata-ngatain. Tuh menurut lu termasuk bullying nggak sih itu kalau di sosial media tuh? Kalau menurut gue sih termasuk bullying, karena kan berdampak bagi yang bagi yang dikomentari. Nah, bagaimana dia cara nanggapnya? Kalau dia nanggap biasa ya oke lah. Biasanya banyak Indonesia tuh mental down ya. Iya. Bikin karya dikatain karya lu sampah, karya lu jelek, langsung down dia, nggak mau bikin lagi dia. Berhenti dia nggak mau dia bikin gitu lagi. Kaca. Jahat yang menurut netizen lu. Menurut lu gimana, Wan? Apa tentang itu ya, netizen ya? Iya, netizen di Indonesia tuh. Parah sih omongannya anjing. Gue juga tahu nih, parah nih. Gue juga tahu. Parahnya. Pendapat lu gimana nih tentang ya, netizen tuh? Ngomentarin tapi nggak tahu apa yang dia ketik. Oh iya. Misalkan si pembuat videonya ini atau terus dikomentarin nih, goblok lu. Nah, tapi dia nggak tahu ininya, konteks gobloknya itu di mana. Asal jeplak aja gitu. Jadinya salah gunain ya. Iya. Semua umur ya, emang sekarang Iya. sosial media itu semua umur yang memakai kan. Mulai dari Instagram, memang lagi rame tuh Instagram orang. Ya, kayak kemarin korban bullying tuh yang anak kecil, anak SMP ya, bunuh balita. Wah itu parah banget sih itu, kacau. yang gue kagetnya lagi tuh, itu sempet trending kan di Instagram. Yang gue kaget itu karena sering nonton film horor nih, horor Chucky, film-film genre trailer. Wah ada gue kok filmnya yang disalahin. Wah itu parah sih itu kalau buat orang-orang yang penikmat film kan. Jadi yang suka menilai film tuh kayak gimana, wah itu jadi kesel banget tuh. Jujur aja gue juga kesel karena gue kan lumayan juga gue suka film, apalagi di genre horor, trailer, drama. Kalau lu buat film-film gitu kan susah juga, banyak perjuangannya, alat-alat yang dikeluarin. Disangkutin nama film anjing. Malah disangkut nama film kan, parah itu yang bikin berita itu parah itu. Kalau emang karena sering nonton itu kan bukan berarti berdampak negatif ke dia. Maksud gua kan film juga dibuat kan ada batasan umur lah. Iya. Itu balik lagi sih ke orang tua. Gimana cara ininya ngedidiknya. Mungkin ya si bocah yang bunyi ini kayak kurang kasih sayang gitu loh. Bisa jadi. Ya kan kita dia ngedep terus ya di kamar. Iya. Ya nggak pernah keluar. Gue itu kurang perhatian dari orang tuanya. Terus kayak dibully sama temennya juga bisa jadi tuh. Di lingkungannya juga kayak nggak support gitu. Gue juga sempat berpikir kalau anak kecil ini tuh jadi kayak gitu, mungkin di lingkungannya dia dibully. Nah dia nggak berani ngelawan. Akhirnya dia nyari pelampiasan yang lebih kecil dari dia. Nah dibunuh lah tuh anak kecil itu. Yang parahnya itu kenapa harus film disalahin kan? Kacau. Ya itulah. Parah itu orang-orang yang bacot kayak gitu, aduh rusak. Emang sekarang tuh anak-anak Indonesia tuh emang berani-berani ya. Kasus-kasus gangster masih di bawah umur kan, aduh parah banget itu. Entah itu orang tuanya kemana, entah emang kagak punya orang tua apa gimana kan. Saya dia lahir sendiri kan di bumi, gak ada yang lahirin. Balik lagi ke orang tua kalau gitu sih. Ya, mungkin didikan orang tuanya kurang, entah ya, orang dia tuanya sering ngomelin. Pergaulannya dia emang gitu. Karena kan anak itu sebagai contoh dari perbuatan orang tuanya sendiri. Mungkin bisa jadi di lingkungannya Salah gaul ya. Gue tuh, kasus yang nggak bisa dianggap hal sepele. Karena kalau bocah kecil udah bisa membunuh kan. Ya gedenya mau jadi apa? Karena gue aja yang segede gini aja bingung. Kok berani banget, gue aja nggak berani, gue megang pisau menusuk orang yang kagak berani kan. Lu dia berani banget aja bunuh balita gitu. Aduh, ngeri banget pergaulan sekarang. Udah gitu dikatain juga sama dibully sama netizen yang mungkin dia udah downin lagi. Itu yang gue bilang, netizen emang kacau. Netizen dia tuh kalau komentar tuh parah, jadi dia tidak menempatkan kata-katanya itu di tempat yang benar, di tempat yang seharusnya. Itu yang kayak gue bilang tadi, yang dia ketik itu dia nggak tahu apa yang dia ketik seharusnya.
kayak sosial media kan sebenarnya ada dampak negatifnya juga kan, ada dampak positifnya. Sekarang kalau dampak positifnya aja kita ambil, sosial media itu sekarang jadi tempat berbisnis. Ya. Para Instagramable kan, asik. Para selebgram dapat endorse, Lumayan. lah. Followers juga bisa beli kan. Sekarang udahlah, gunakan sosial media itu sebaik mungkin. Sesuai takaran umur deh. Kebanyakan orang tuh pakai sosial media untuk ngata-ngatain orang, hal-hal nggak penting tuh yang merusak sosial media tuh kayak gitu. Maksud gua kalau emang sosial media berdampak negatif buat anak-anak kecil tuh, kenapa nggak dikasih kayak batas umur kalau mau bikin akun kan? Di KTP kayak pakai apa kayak. Tapi itu anak kecil tuh nggak bisa. Menurut gue bocah sekarang udah pinter. Misalkan lu buka video YouTube yang 17+, nah dia bisa ini juga nonton di akun setting Google-nya itu. Iya. Sekarang di Google sekarang juga mau situs-situs porn gitu di blokir situs-situs negatif. Iya. Tahu aja Makanya. ada VPN. Penikmat VPN. Semua itu bisa karena ada orang dalam. Orang dalam. Kayak gitu tetap sih balik tetap ke orang tua gimana cara ngedidik anaknya. Gue salah sih kalau anak di bawah umur dikasih HP itu salah nih. Iya. Kenapa nggak langsung diterjunin ke agama dulu, Iya. ke lingkungan agama. Lu masih main gundu anjing 15 tahun dia udah ngebunuh orang anjing. Gue mah dulu megang HP, ya gue megang HP Nokia paling. Gue saudara X gue kan. Parah itu. SMP gue baru megang HP itu, baru kenal Facebook kan. Sekarang kecil-kecil udah main Instagram. Yang lebih parah main-main Ome TV, Iya. buat ngata-ngatain orang, aduh. Sosial media sekarang tuh digunain sama anak-anak kecil tuh buat hal-hal negatif. Salah penggunaan. Parah. Mungkin entah di dunia dia, di lingkungannya dia tuh emang udah nggak kenal kayak mainan kita dulu, kayak main layangan, gundu. Mungkin dianggapnya kuno kali ya. Ini kuno, karena generasi sekarang milenial, Zaman teknologi udah semakin canggih. Bisa. Ya, kecil-kecil kata gua di jalan sering gua ngeliat kayak udah megang rokok, udah mulai ngamen. Yang seharusnya di umur dia itu seharusnya lagi menikmati dunia pendidikan. Iya. Lah ini langsung terjun ke jalan, ngamen-ngamen kan. Aduh gua kasihan banget, gua miris, gua pengen nyalahin gua siapa kan. Gua miris banget ngeliat anak-anak gitu. Soalnya anak-anak kecil itu yang udah terlanjur nakal itu kalau dikasih tahu tuh malah gue yang dikatain, Iya. jadi galakan dia kan. Galakan dia. Jadi gue bingung, gue kan ngasih tahu gimana ya, malah galakan dia. Takutnya gue dibunuh kan. Kasus itu anak kecil itu dibunuh. Ntar dipukul ngadu. Iya. Serem banget. Menurutku kalau yang ngamen-ngamen tuh kayak ada yang nyetir ya. Pasti Ada yang nyetir, Pasti ada yang atasannya. nyuruh dia ya. Lu ngamen lu, lumayan buat ngelem nih. Dulu pernah ini nggak sih? Duit lu habis nih, bener-bener habis kecil. Tapi lu lihat depan ada ini besi dijokul jual. Itu gua ngerasain. Itu gua ngerasain. Seru aja. Siang-siang pas bolong nyolong Wah, besi. itu masa lalu sih. Iya. Masa lalu nggak bisa dikit lagi, itu parah itu. Ada besi nganggur kita jual kan buat jajan. Kejadian, tapi nggak beli rokok. Dulu gua main PS ya. masih kecil nggak mungkin gua berani pakai. Iya. Karena gua baru rokok itu ya baru sekarang. Karena gua pikir wah kayak gua udah cukup nih. Dulu mah belum ya, nggak berani gua megang rokok, bobo rokok kan. Wah, dihantam gua orang tua gua. Habis gua. Dikata-katain, gua nilai jeleknya diomelin. Kan. Aduh kacau. Apalagi harus terjun ke dunia nakal dari kecil kan. Enggak banget sih menurut gua. Kalau gua dari rokok tuh dari SD kalau nggak salah. Wah ini kacau nih. Karena ada sebabnya coy. Karena kan gua dulu broken home, makanya ngeliat bapak berantem tuh kayak apa ya? Gua jangan berantem depan anak lah. Tapi contoh masalahnya, gua broken, hampir setahun gua tidur di jalanan. Bus. Baru masuk polsek lah ya udah. Pemikiran-pemikiran kayak gini nih yang lagi diterapin sama anak-anak sekarang nih. Kayak misalnya orang tua gua berantem mulu jangan di rumah, dia keluar kan. Yang paling sering gua temuin sih cewek, kayak keluar, mabuk yuk, waduh, tuh parah tuh. Maksud gua, lu tuh nyari pelarian tuh di hal negatif tuh lu bakal makin hancur. Salah. Jadi posisi lu karena orang tua lu lagi berantem, keluarga lu nggak pernah utuh, nggak pernah akur, itu kan posisi lu berarti down kan. Iya. Nah, lu nyari pelarian tuh yang buat lu makin down.
Nah itu hilang akal sehat. Soalnya sih buat gua ngapain lah lu begitu. Toh lu punya agama, lu tahu lu pasti dari kecil diajarin lah siapa Tuhan lu dan kemana pelarian yang tepat tuh buat lu lagi ngerasain down parah tuh. Jadi nggak usah lah nyari pelarian tuh ke alkohol gitu. Parah. Malah merusak otak lu. Jadi masa depan lu suram. Di pandangan orang lu jelek, apalagi di pandangan Tuhan lu sendiri kan. Wah, hidup lu makin gak berguna udah. Orang-orang makin mencaci maki. Makin kacau ya. Lu makin susah hidup lu. Hidup bukan bangkit buat jadi orang bener, malah udah gak berguna. Ntar ujung-ujung gua bosen hidup, gua pengen mati aja. Udah itu hilang semangat lu buat hidup. Gua sempet kayak gitu gua. Tapi gua cara keluar dari situ ya itu gue dekatin diri orang tua gue, curhat. Dulu sih kalau lu lagi posisi down tuh kayak lebih baik lu nyari orang tuh yang bener-bener tepat. Menurut gue kalau orang-orang kayak gitu belum dapat zona nyamannya dia nih di mana nih. Kalau gue alhamdulillah dapetnya di rumah zona nyaman gue. Semenjak ya nggak jadi gak enak tangkap polisi ya, gue jadinya apa ya, kayaknya di rumah lebih enak. Terus gue mikir ngapain gue dulu gini. Kelas 6 SD gue udah minum alkohol, udah ngerokok, udah kacau lah itu. Tapi baru-baru ini 3 tahun ini alhamdulillah lebih baik lah. Aman. Lebih aman. Lebih mungkin sekarang pemikiran juga udah terbuka. Iya. Udah makin dewasa lah. Lu nakal oke lah nakal, tapi tahu batasan lah. Iya. Tahu kapan lu harus berubah, tahu takaran lu. Karena lu hidup tuh kan bukan untuk hari ini aja. Lu hidup tuh untuk masa depan lu. Cuma lu gak mau ntar punya keluarga kan, lu pasti lu mau lu punya anak, punya istri kan, waduh itu kebahagiaan duniawi itu. Lu punya istri kan, nikah secara sah, agama, ya pokoknya buat anak-anak sekarang tuh mendingan udahlah, lu ngapain sih ikut hal-hal yang gak bener tuh, hal-hal negatif tuh gak penting banget. Maksud gua di era sekarang tuh teknologi semakin canggih tuh udah lu ikutin nih passion arah hidup lu tuh kemana, lu suka apa, udah lu terus dirumusin ke situ terus. Ya jangan berpikiran yang negatif lah tentang hidup lu. Nah itu dia, lu hidup tuh bukan untuk hari ini aja. Kalau lu mau nyoba-nyoba hal negatif tuh lu pikir lagi ke depannya, wah gua hari ini kayak gini, ntar ke depannya gua gimana. Karena kalau sebatas mencoba nggak apa-apa kali ya, tapi jangan diterusin gitu. Enggak, kalau pikiran gue itu salah ya. Kalau mencoba terus kita nyoba nih, wah enak nih, ketagihan itu yang bahaya juga. Jadi ada temen gue kayak gitu, sebatas nyoba doang. Tergantung orang ya. Iya. Jadi lu tuh nggak bisa mikir tuh tolak ukur otak lu tuh sejauh mana nih. Gua hari ini nyoba, apakah besok gua bakal nyoba lagi apa enggak? Karena lu nggak bisa nentuin. Balik lagi sih ke lingkungan lu. Apa lu dapet support dari orang-orang yang bener, lu nggak bakal coba gitu lagi. Kalau lu ketemunya orang-orang yang nggak bener ya udah, pasti bareng enak nih. Nikmatin dulu hari ini, besok mah gimana nanti. Wah itu menurutku kacau itu, salah tuh orang-orang gitu. Maksud gua, lu nikmatin hari ini, tapi lu harus punya planning juga ke depan. Lu harus apa? Lu harus ngasilin apa nih ke depannya. Jangan berpikir hari ini ya udah hari ini dulu, nikmatin ini dulu, besok mah gimana nanti. Wah salah menurutku, itu orang-orang yang nggak punya planning dalam hidupnya. Jadi dia nentuin tujuan hidup pun dia nggak tahu. Dia itu hidup untuk hari ini dong, jadi jadi salah. Kalau tiba-tiba hari ini lu mati mah lu nggak bawa apa-apa kan. Parah itu. Lu nggak punya, dosa lu numpuk. Terus semua agama juga pasti ngajarin hal-hal yang baik. Hal negatif pun nggak bakal diajarin semua agama. Kayak kalau lu mau nakal sekalian, kalau mau bener sekalian, udah itu aja. Pesan gua. Hancur sekalian gitu ya. Iya, hancur sekalian lu. Kalau mau bener sekalian, jangan tanggung-tanggung. Penting lu punya pendirian aja sih. Iya. Pendirian dalam hidup itu punya tetap lu. Kalau lu punya pendirian, gua nggak mau nyoba hal ini, ya udah, gak usah dicoba. Karena kalau pendirian lu kayak gitu terus lu nyoba hal itu, tiba-tiba hal itu enak nih buat lu nyaman, ya udah, pendirian lu buyar semua, nggak bener lagi nanti. Lu harus punya prinsip sih menurut gua. Sama komitmen Boleh juga tuh. Komitmen boleh juga, kayak hubungan ya. Iya, siap. Anak sekarang sih kalau gue pikir lebih nurut dibilang sama pacarnya dibanding sama orang tuanya sendiri. Itu gue bingung gimana itu. Entah sama pacarnya itu dia dikasih segalanya atau gimana, padahal dia dari kecil tuh orang tuanya ngelahirin, dia ngasih duit kan. Kok lebih nurut sama
pacara sendiri dibanding orang tuanya. Nyesek sih gue. Parah itu gue jadi orang tuanya gue Iya. smart. Gue mau Udah gue biayain hidup kan. gue gantung gitu. Gue biayain hidup sampai sekarang. Terus sama orang tua malah jadi ini yang songong. Sedangkan lu sama pacar lu aja baru kenal berapa hari, berapa minggu. Sama orang tua lu kok jadi begitu kan. Maksud gue orang tua nih, seburuk apapun itu tetap orang tua lu. Benar itu. Jadi Dia kayak gimana juga tetap. Balik lagi sih ke agama kalau menurut gua. Kalau orang tua lu ngajarin hal yang nggak bener, tapi menurutku sih nggak mungkin sih orang tua ngajarin yang nggak bener. Jadi sejelek-jeleknya orang tua tuh Pasti ingin anaknya yang bener lah. iya, pasti pengen anaknya tuh Iya. yang menjadi orang baik. Kayak misalnya lu kan katanya broken home, Iya. karena orang tua tuh kan nggak ada yang namanya bekas mama, Iya. papa, Betul. mantan gitu. Betul. Itu tetap orang tua lu. Dari situ lu mulai hidup. Kalau nggak ada mereka, lu nggak bakal hidup sampai sekarang. Kalau emang lu punya rasa kesel gitu, ya wajar lah. Kalau rasa kesel kayak rasa benci itu wajar. Cuman jangan sampai bertahan lama. Harus Gitu. keluar dah dari zona-zona itulah. Pokoknya. Lu harus apa ya? Yang penting bisa nerima keadaan sih. Karena yang mengatur semua juga Allah kan. Skenario kehidupan tuh Tuhan yang ngatur. Jadi ya udah lu ikutin aja. Mungkin ini yang terbaik buat lu dan kedepannya pun ada hal yang baik lagi buat lu. Jadi jangan berpikir keluarga lu broken home terus lu nyalain Tuhan. Wah itu parah sih. Kenapa sih gue hidup kayak gini? Nah, Kenapa gue nggak bisa kayak orang lain tuh? Wah, itu parah menurut gue. Karena garis hidup seseorang tuh udah digarisin dari roh lu, pas roh lu tuh pas tubuh lu itu dikasih roh. Jadi lu garis hidup lu tuh kayak gini nantinya. Udah, Hidup untuk jalan ini semua lah. gak usah mikir-mikir sampai hidup gue nggak ada guna gini-gini. Itu terjadi diri lu, punya komitmen, punya prinsip, punya pendirian yang kuat. Ya, gue bilang sih bergaul sama orang yang benar. Nakal nih, tapi pemikiran dia nggak ada pemikiran yang benar, lebih baik tinggalin lah. Jangan sampai dia bilang, lu bukan temen gue lu, parah lu kayak gini lu, masih aja lu soalin gitu. Jangan lu itu racun itu, karena omong-omong gitu racun. Alim enggaknya itu bukan dia yang nentuin, itu dari Tuhan nentuin. Jadi lu ngapain lah pikir-pikir takut gitu kehilangan satu manusia, daripada lu nanti kehilangan Tuhan lu kan. Lu selama hidup lu gak inget Tuhan, wah itu parah sih. Gue mendingan kehilangan satu manusia yang kayak gitu, daripada gue kehilangan Tuhan gue sendiri. Itu aja sih. Iya. Berat juga Kalau nih. menurut gua apa ya? Kalau orang-orang kayak gua nih broken, hidup gua udah ini, kita dekatin, jangan jauhin. Harus Iya, itu karena iya. orang-orang gitu butuh dukungan. Butuh dukungan, iya benar. Dari lingkungan sosial. Karena gua juga bisa keluar dari ini, ada orang yang bantuin gua, om gua contohnya. Dia selalu, gua lagi mabuk juga tetap dinasehatin. Padahal puyeng, gua tetap dinasehatin. Tapi gue terima semua, gue ambil yang baik, gue kira ya karena gue udah bebas dari zona itu. Kayak jangan jauhin orang-orang kayak gitu Iya, deh. harus butuh dukungan. Kasih masukan yang baik supaya dia nggak salah jalan kan. Nah hati orang kan juga bisa berubah-ubah, nggak mungkin dia kayak gitu terus. Nanti suatu saat dia pasti punya pemikiran buat sadar. Ya, kayak gue aja, gue berteman tuh gue nggak peduli lu mau nakal gimana, lu mau dari keluarga yang kaya atau dari keluarga yang dari kelas bawah tuh, gue nggak peduli. Gue berteman ya udah secara menyeluruh aja gue berteman. Yang penting gue nggak berteman sama orang-orang tuh yang ya itu yang gue bilang punya pemikiran yang pendek. Dia berpikir hidup tuh hari ini aja, di depan gimana nantinya, itu gue nggak mau tuh gue temen gitu. Kalau gue tahu teman gue punya pemikiran seperti itu, ya udah gue jauhin. Gue lebih baik mundur daripada nanti hidup gue, urusan gue kecampur aduk sama dia kan, omongan dia. Kemudian gue punya pendirian yang kuat, kemudian gue cabut, gue tinggalin, nyari yang lain. Gue sih banyak temen-temen kayak broken home, yang mereka ya cerita dari mereka orang sama semua ya, karena orang tuanya gini-gini, terus dia punya pemikiran buat itu. Tapi dinasihatin yang baik-baik tuh ya tetap dia mau buat berubah. Dia hidup nggak mungkin hari ini aja dia pasti begitu. Wah itu gue suka tuh orang kayak gitu. Orang-orang yang udah down parah tiba-tiba bangkit kan, wah namanya langsung naik kan. Nah itu orang-orang kayak gitu pasti ntar suatu saat pas dia lagi naik itu keluarganya langsung datang, wah itu saudara gua tuh, langsung gua ada kayak gitu. wah langsung datang semua kan, udah kayak gitu. Apa lagi? Nggak ada semua yang mau beri dukungan. Karena berpikir orang-orang kayak gitu tuh pasti orang kayak contohnya anak-anak sekarang tuh mikir, wah ini
anak brokonom nih nggak punya masa depan nih pasti nakal nih pasti, karena itu anak brokonom tuh pasti orang berpikir identik sama kenakalan. Iya. Karena berdasarkan pelarian dari apa yang dia rasain di rumah itu, dia terjun keluar, dia nakal. Maksud gua ya udah itu mungkin fasenya dia, fase downnya dia, terserah dia mau apa, yang penting jangan lu jauhin, lu beri masukan, karena hati orang tuh mudah gampang berubah, apalagi cowok kan, wah dikasih masukan sama cewek cakep, langsung hatinya kebuka, pelan ya, otak langsung, gua langsung kayak gini, wah, Apalagi cakep ya. gua cakep wah makin jadi, Makin jadi. makin jadi, berubah dia. berubah. Tadinya wah gue nakal gini wah berubah jadi bener, siatin setelah ceweknya cabut balik lagi. Aduh, parah itu goblok sih, parah itu, kacau juga tuh gitu itu. Banyak sih kalau kayak sekarang anak-anak sekarang generasi milenial bucin kan, Iya, ada wah, parah itu. budak cinta sih. Terus yang parah yang bucin sih menurut gua. Bilang akal sehat Iya. karena cintanya kan, cinta monyet lagi. Lu belum punya duit. Sekolah tinggi-tinggi dibayarin. Gede-gede kena cinta bego. Duit gaji malah buat ceweknya, bukan buat orang tuanya. Aduh parah itu. Akan kulakukan demi bucin. Maksud gue Garis keras ya. Iya, garis keras itu Parah. harus. gue mau ngatanya nanti dikiranya iri kan. Kita Gue lu mau belum diem, gue mau diem takutnya generasi gini Iya. makin banyak, generasi bodoh ini makin banyak kan. lu dia tuh kata gitu doang. Ini belum ngerasain ini jadi bucin tai. Lu makan lu bucin lah. Gua punya cewek tapi gua biasa aja. Aduh. Kelabuan. Gua lagi gua SMK tuh ada loh. Jadi dulu kan belum sempat namanya ada budak-budak cinta Iya. gitu kan, bucin di anak-anak muda tuh. Dulu tuh gua pernah dapet apa adik kelas gua sih, itu adik kelas gua, dia masih sekolah pas gue SMP apa gue SMK gua lupa, kayaknya gue SMP deh. Gue kelas 3 SMP itu gue dapet kabar anak kelas 1 SMP itu maling boneka buat pacara sendiri. Iya. Wah itu parah. Itu. Gue langsung berpikir, wah ini nih kalau dia nggak belajar sex education Iya. kan, Kacau itu. masih kecil maling dengan ceweknya loh. Aduh masih, ya Allah masih bocah, itu balik juga belum kan, belum tahu apa-apa. Tuh Udah pikirannya, maling. kau mau ya udah ambil Ya. kita ini gebugin tuh. Itu parah itu. Emang bucin tuh udah mendarah daging di darah manusia Indonesia tuh. Anak-anak muda Indonesia tuh udah mendarah daging ya. Saur lah. Parah. Udah menyatu sama roh. Itu loh menurut pendapat lu nih, mendingan jadi anak muda yang bucin apa yang nakal nih menurut lu? Menurut gua yang anak muda yang apa ya? Yang nakal lah, pasti dia nakal tuh pasti suatu saat nggak mungkin nakal terus, dia nggak mungkin balik di Oh, episode berarti itu. kalau bucin tuh Udah, suatu saat nggak bakal berubah nih kalau iya bucin. kalau bucin tuh udah, kalau cinta tuh ngebuatin semuanya beneran. Iya. Oh, gue Iya. makanya ada pepatah cinta itu buta ya. Iya. Iya. Lu bisa aja nganin orang tua lu, marahin orang tua lu buat minta duit buat demi cewek lu kan. Waduh, Nah itu itu yang parah sih Nah. itu. Kalau udah sampai bawa orang tua tuh. Nonton kuy. Jalan-jalan ke mall ya, Hmm. pacar kan. Aduh. pasti lah. Tapi itu tergantung dianya sih. Ya kan kembali Iya. lagi ke Diri dirinya masing-masing. masing-masing. Gimana cara nanganinnya? Mm-mm. Itu aja sih. Tapi menurut gua nggak dua-duanya sih. Gua kalau dikasih pilihan kayak gitu sih, menurut gua ya lebih baik milih jalan yang bener dulu. Heeh. Yang bener dulu jadi pilihan dulu. Misalnya kayak lu hidup, lu mau jadi bener apa jadi nakal nih, pasti kan orang mikir, wah gue jadi bener dulu aja. Nah masalah nakal itu menurut gua bukan karena bawaan diri sendiri, nakal itu karena bawaan lingkungan sih menurut gua. Jadi lu bergaul di tempat-tempat orang-orang nakal, nah pasti lu ikut. Ya contoh sepelenya aja, kayak lu temenan sama maling nih, ikut gue yuk, mana? Udah ikut aja. Sedangkan lu tahu tuh maling kan. Nah mulai dari hal-hal sepele kayak gitu, lu bakal ngikut nih. Yang tadinya lu cuma nemenin, wah pas Kayak ada enak kesempatan juga. kan, kesempatan dalam kesempitan. Awalnya enak nih, dicoba-coba Wah. kok nggak enak? Enak nih maling nih, waduh maling kan.
kayak selalu temenan nih sama apa ya, Ya, bis. remaja masjid Nah. lu bergaul nih sama anak remaja masjid kan yang sering ke masjid nih, kayak lu lagi nongkrong kan terus temen lu azan tiba-tiba cabut, woi lu tanya kan, woi lu mau kemana, gua mau sholat dulu bentar, karena dari itu pun keseharian yang lu lihat temen lu sering sholat pun terlama-lama lu ngikut lu sharing-sharing Kebuka sendiri hatinya. kayak misalnya lagi keadaan terdesak kan, setelah gua mau sholat dulu ya, lagi di pinggir jalan nih ada masjid, terus gua bingung nih gua harus ngapain, masa gua agama gua Islam, masa gua diem diri aja di depan masjid, wah lu ngikut aja deh. Nah dari lu ngikut itu pas lu masuk ke masjid, wah ternyata di masjid enak ya, adem, suasana kayak gini adem ayem tenang. Nah pasti dari situ pun lu sama Tuhan tuh dibukain pintu hidayah, dikasih hati lu dibuka lebar-lebar, wah ternyata ngejalanin kayak gini enak ya. Nah itu sih menurut gua, jadi nakal itu menurut gua bukan dari bawaan diri, dari lingkungan sih menurut gua. Jadi tergantung sama siapa lu bergaul, nah sikap lu nggak bakal jauh beda dari orang itu aja. Mana buat anak muda sekarang tuh lebih baik ditekanin, udahlah lu nggak usah mau didoktrin sama orang-orang tuh yang ngomong udah nikmatin aja dulu masa muda lu tuh tertuanya hancur gitu. Terus tiba-tiba hancur kan, nafas lu udah hancur tuh temen lu yang ngomong gitu, Kagak bakal gak ada. ada buat lu. Jadi buat apa lu ngikut-ngikut kayak gitu dengan omongan-omongan gitu? Maksud gua lu nikmatin masa muda lu, itu masih banyak caranya, nggak perlu bersenang-senang lah. Maksud gua lu nikmatin masa muda lu sembari lu nyusun planning buat ke depan lu sesuai passion lu. Masa muda mau nongkrong doang kan, lu bingung mau ngapain lagi kan, gua mau bikin ini nih, tapi gua malu lah gitu. Terus gua kalau lu mau buat apa-apa tuh yang penting mulai dulu aja. Omongan-omongan orang yang lain itu udah cuekin aja, gua usah peduliin. Yang penting gua buat ini ya karena bawa diri gua sendiri, bukan karena gua pengen dipuji sama lu semua. Itu aja sih menurut gua, buat gua sih kayak gitu. Dan sampai sekarang pun masih gue tekenin. Oke Bray, kayak perbincangan kita sampai sini dulu ya, karena udah 30 menit kita nemenin kalian nih. Dan buat kalian yang nanti ngeliat video ini, kasih komentar. Terserah lu nih, lu mau ngomong wah nih videonya garing nih, gini. Lu hujat juga nggak ngapa ya, lu hujat juga terserah lu. Dan yang lu harus tahu, gua bodo amat Bray. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi. Yeah.